Oke, selamat malam semuanya. Masih bersama saya Ricardo, pemilik akun YouTube yang tidak jelas. Channelnya ini saya akan podcast dan wawancara lah bahasanya, bersama tulang saya, atau bahasa Indonesia paman. Kalau tulang itu bahasa Medan. Tulang Sokuan Tabu Bolon. Halo semuanya, Yes. salam kenal. Tulang Sokuan Tabu Bolon ini kenapa saya pengen ajak podcast, karena beliau salah satu orang yang pengen saya wawancara sih. Soalnya banyak kisah tentang hidupnya, terus orangnya humble, baik, dan ya banyak lah pelajaran yang dikasih beliau. Masih ada. Terus saya sekarang berada lagi di Bid Humas Polda Metro Jaya. Gitu mas. Oke. Sebenarnya agak deg-degan dan tangis sih lah. Kenapa tuh ya? Soalnya masih ada bau-bau kekalahan gagal jadi polisi. Oh iya, waktu itu gagal ya di sini ya. Oh iya. Iya betul. Gagal pokoknya kalau inget-inget tuh Betul, zaman betul, dulu betul, ada. betul. Tapi nggak apa-apa lah, rencana Tuhan Betul. panjang ke depannya. Betul, amin. Mungkin nggak di polisi, mungkin di mana nanti kan. Yang penting tetap menghargai anjuran pemerintah, menghormati aparat, tidak menjelek-jelekan. Terus kita masuk ke sesi peringatan dulu nih, Kak. Peringatan. Karena lagi corona, kita wajib pakai masker, Kita jangan lupa pakai masker. wajib kemana-mana. Betul. Jangan kemakan isu atau corona ya konspirasi lah katanya. Yang penting anjuran pemerintah, protokol kesehatan tetap ditaati. Kemana-mana hidup harus bersih sekarang. Oke lah, masuk ke dalam sesi pertanyaannya. Boleh. Ini lepas ini aja kali ya. Gini aja lah. Boleh. Tulang jadi polisi udah berapa lama? Saya jadi polisi itu sudah 7 tahun lamanya. 7 tahun berarti 2013 13. lah. 13. Betul. Angkatan 2013. Angkatan 2013. Betul. Memang cita-cita dari kecil yang di ini apa karena anjuran orang tua? Oh enggak, sebenarnya saya enggak ada cita-cita jadi polisi itu. Pertama kali sambil cerita sedikit ya, waktu kecil saya dulu pertama kali bercita-cita tuh waktu kecil jadi dokter. Jadi dokter pertamanya. Terus orang tua pas udah rada besar dikit kelas 6 SD lah, 6 SD dibilang kamu nggak bakal bisa jadi dokter kalau gigi kamu nggak rapi. Kan di sini dulu ada gingsul, tapi kemarin udah dicabut ya kan, ada gingsul, nggak bisa jadi dokter kalau giginya nggak rapi katanya kan. Itu langsung semangat down sebenarnya awalnya ya kan. Nah, terus masuklah SMP, masuk SMK, saya di jurusan kimia analis. Dari situlah mulai timbul lagi cita-cita baru saya mau menjadi seorang apoteker. Jadi seorang apoteker. Ternyata saat mendekati ujian nasional kan, kebetulan saya bukan dari keluarga yang mampu ya kan, kita dari keluarga sederhana lah. Iya. Sampai SMK pun saya belum punya motor sendiri gitu loh. Masih jalan berarti? Berangkat bareng sama orang tua karena searah, pulang naik angkot gitu. Iya. Jadi kalau mau dibilang storynya jadi polisi itu, jadi sejalur lah saya sama bapak ya kan. Dapat dulu sekolah saya, baru di depan sekolah bapak karena bapak guru. Iya. Bapak guru. Jadi jalur kami berangkat itu setiap pagi kami melewati Polsek Bekasi Utara. Bekasi Utara itu Prima Harapan. Oh iya. Di perumahan Prima Harapan. Iya pernah lewat ya. Di situ berjalanlah seperti biasa setiap pagi berangkat, pulang naik angkot, berangkat dianterin, pulang naik angkot kan gitu. Ada suatu hari ya kan, di polsek itu ada spanduk besar sekali, gede sekali kan. Lagi bawa motor bapak berhenti terus, apa itu mang, coba dulu baca. Apa itu nak, kan dibilang, apa itu nak, baca dulu. Udah nggak bisa bapak baca kata bapak kan. Ku bacakanlah itu, isi spanduknya adalah penerimaan Brigadir Polri. Saya ingat banget itu 2 Maret sampai dengan 14 April. Saya ingat itu karena 2 Maret pas hari ulang tahun saya.
Nah, itu waktu itu pas saya bacain itu kan. Nah, 2 Maret sampai 14 April dibuka penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2013 itu. Nah, langsung di situ bokap interest kan, kayak coba ya Mam, kita coba ya daftar ya, kau mau ya kau daftar ya, kata bapak. Sebelum saya baca spanduk itu, saya nggak ada sama sekali kepikiran untuk daftar polisi, nggak tahu, malah nggak tahu caranya, nggak tahu kemana ngurusnya, bagaimana, saya nggak tahu, awalnya buta lah kan. Nah, karena saya orangnya dari kecil nggak nurut orang tua ya kan, jadi saya merasa berdosa. Nah, masa kecil saya kurang harmonis lah sama orang tua. Cuman setelah memasuki SMK saya mulai sadar dan saya selalu nurut orang tua bilang. Di situ saya bilang, oke Pak, kita coba aja, siapa tahu kan, nggak tahu juga, mumpung masih muda bolehlah kita daftar ya kan. Nah, pulang jam berapa kau Mang? Jam 2 pulang Pak, pulang sekolah gitu. Langsunglah ya kita ke Polres, jangan kau main dulu ya, soalnya tuh biasanya ya dari sekolah sih pulang jam 2, cuman nyampe rumah maghrib ya begitu dulu kan, anak SMK lah gimana lah yo ya kan. Nah, cuman di situ diingetin jam 2 langsung pulang ya, langsung pulang ya biar kita ke Polres. Nah, sampailah singkat cerita sudah selesai sekolah, pulang, persiapan kami berangkat ke Polres ya kan, dengan data diri seadanya kan, dengan pengetahuan masih kosong, datanglah kami ke Polres. Pertama kali sampai Polres tuh bingung, waduh, ini yang lain udah kemeja putih, celana bahan hitam, sepatu pantofel ya kan, saya masih kaos, lepis, sneakers ya kan. Nah, jangan style anak SMK lah ya kan. Sementara itu mau daftar yo, salah kostum, salah server saya, salah masuk ya kan. Akhirnya saya tetap beranikan diri ke gerbang. Saya tanya, saya bilang sama penjaganya di situ, ada provos, permisi Pak, mau tanya pendaftaran polisi itu di sebelah mana ya, saya bilang. Terus langsung dilihat dari atas sampai bawah polisnya, dari bawah ke atas ya kan. Kamu mau daftar ya kan, dibilang sama polisinya ya kan. Apa mau kalau Pak? Bang ajak neng Bang ya. Nah, terus dilihat, kamu lihat teman-teman kamu, semua ini udah rapi, pakai baju putih, celana bahan, sepatu pantofel. Mereka mau daftar. Di mana keseriusan kamu mau daftar? Baju kamu begini, kaos, lepis, sneakers ya kan, salah kostum. Nah, akhirnya keluarlah lagi saya ke parkiran, kan orang tua nggak boleh masuk kalau mau daftar kan. Keluar lagi saya temuin lagi bapak, Pak nggak bisa daftar karena pakaiannya harus ini, saya bilang gitu. Oh yaudah, ada kemeja bapak warna putih, ada juga celana bahan bapak warna hitam kan, ada sepatu pantofel bapak, kau pakai lah ya, daftar kita, yang penting hari ini daftar kita, kata bapak kan. Oh ya udah, ayo. Pulang kami ganti kostum ya kan, jeng, oh udah rapi ya kan, pakai baju putih, ya kan, kayak apa, sales. Nah, datang lagi ke Polres, oke udah siap. Jadi di Polres itu dikasih brosur yang harus dilengkapi ini data. Karena Geo juga udah pernah mengalami lah ya. Tapi jangan diinget-inget ya, kayak ada sakit-sakit gimana gitu. Enggak ya, belum rezeki mungkin ya kan. Ada pengumpulan berkas itu ya kan, pengumpulan berkas. Nah, di situ saya kumpulin jadi satu map, barislah kami ya kan, dipanggil lah selanjutnya kan gitu, cuman barisan kan, nggak ada nama, nggak ada apa. Selanjutnya, oh ya, saya bawa berkas, ya silakan duduk, kata bapaknya. Duduk, saya kasih itu berkas kan, dibuka lah sama polisinya ini berkas ya kan, paling atas amplop ya kan. Langsung nanya dia, loh ini amplop apa, kata pak polisnya kan ya. Saya jelaskan, Pak ini amplop surat keterangan masih sekolah, bahwa saya masih sekolah kelas 3 SMK dan mau UN kan gitu. Nah,
dengan sakit hati banget sih sebenarnya, bener sakit hati banget. Belum diperiksa berkas saya langsung ditutup yo, ditutup. Nah, dikembalikan, mohon maaf dek, untuk yang masih sekolah belum bisa mendaftar, ya kan. Waduh, dalam pikiran saya, gimana lah saya ngomongnya sama bapak ini, ya kan. Sementara bapak kan yang semangat, ayo kita daftar, ayo kita daftar kan gitu. Kalau saya kan nggak ada kepikiran, gitu, masih muda, lulus juga belum, ya kan. Nah ternyata saya keluar, saya bilang sama bapak, Pak, untuk yang masih sekolah belum bisa mendaftar, ya gitu. Mungkin bisa dicoba tahun depan, kata polisinya kan ya. Nah kebalik, mana bapak ngiranya saya yang kecewa. Sabar ya bang, sabar ya bang, katanya begitu. Sabar ya bang, kita coba lagi tahun depannya kan. Dalam hatiku, siapa yang mau juga ya kan gitu ya, ini nyoba doang ya kan. Nah akhirnya pulanglah kami dengan rasa kecewa karena tidak bisa mendaftar, ya kan. Pulang kami, untung itu udah kesel, berkas nggak saya bakar. Tadinya udah mau saya bakar, udah simpan dulu biar tahun depan tahu apa-apa aja yang harus disiapin, kan nggak jauh beda lah ya kan. Terus pulang kami, hari-hari berjalan biasa, saya berangkat diantar sekolah, pulangnya ke angkot berangkat, ya kan. Bergantilah spanduk yang di Polres Bekasi Utara itu yo, ya kan, berganti. Karena berganti warna, berhenti lagi bapak. Wih, ini feelingnya kuat juga ya kan. Berhenti, mang, berubah ini ininya apa? Berubah ini spanduknya. Coba dulu baca dulu, udah nggak kebaca bapak lagi ya kan. Nah, terus akhirnya saya bacalah, penerimaan Bintara Polri diperpanjang 15 April sampai dengan 18 April, ada 3 hari dikasih, ditulis di situ di bawah, bagi yang masih sekolah diperbolehkan untuk mendaftar. Saat saya baca itu, pas saya baca itu bapak langsung, oh iya, ayo bang, udah bisa daftar kan gitu, karena ada tulisan itu ditambah, karena kuotanya masih kurang pas tahun saya daftar kan, jadi yang sekolah masih bisa daftar. Dalam hati, untung kemarin nggak jadi gue bakar itu berkas ya kan. Kalau bakar pusing lagi ngumpulinnya ya, itu capek kan ngumpulin satu-satu pernah. Nah, habis itu daftarlah, mendaftar. Oke, dapat nomor, singkat cerita dapat nomor, tes lah. Nah, dalam tes itu saya merasa sebenarnya belum mampu lah, tapi puji Tuhan, Tuhan masih beri pengetahuan kepada saya, masih bisa saya buat ngisi-ngisi pertanyaan tersebut. Nah, habis itu ini apa? Tiba waktunya di tes jasmani. Itu paling berat ya, dulu masih gini kali saya gendut juga dulu, berat ya kan. Tes jasmani, aduh, sementara sit up, pull up, resto, renang ya kan. Nah, saya tuh paling nggak bisa namanya resto, resto pull up ya kan. Jadi sedihnya itu yo, besok lah nih ceritanya mau tes ya kan. Malam ini saya ke gor coba untuk resto, ya kan, satu pun nggak dapat yo. Gimana lah, saya udah, aduh besok dites, ini malam ini aja saya coba nggak bisa ya kan. Udahlah, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tibalah tes ya kan. Ini pelajaran juga sih buat saya, buat kehidupan saya. 3 baris lah itu, ada 3 tiang. Di sini tiang pendek, tiang tinggi, dan tiang tinggi ya kan. Saya ada di tengah. Saya lihat itu, waduh tinggi banget. Saya kan standar lah, pendek lah ya kan. Waduh tinggi banget, nggak bisa lagi semalam. Gimana lah saya ini mau capai ini ya kan. Nah, putar otak lah saya di situ ya kan. Gimana caranya? Adalah 10 baris itu kan. Sambil udah selesai yang depan maju, udah selesai yang depan maju. Nah, saya lihatlah kiri saya. Wow, abang ini tinggi banget ya kan. Ada yang sama-sama daftar sama saya ya kan. Abang ini tinggi banget, dia dapat di kiri, itunya pendek, tiangnya pendek ya kan. Saya colek lah abang ini, bang, oh iya kenapa? Maaf bang, saya mau nanya, abang bisa restock nggak, saya tanyakan gitu.
alhamdulillah bisa, kata dia, karena dia mungkin muslim ya kan. Dijawab seperti itu, alhamdulillah bisa. Saya bilang lah, bang mohon maaf, saya nggak bisa resto ya kan, tiang abang kan pendek, tiang saya tinggi, abang kan tinggi, saya kan pendek ya kan. Saya bilang gitu, bang boleh nggak tukeran bang, abang di sini saya di situ ya kan. Nah dia bilang mengiyakan dan dengan syarat ya udah boleh, tapi coba ngomong ke polisinya ya kan. Nah saat di baris kedua, saya udah ada yang di depan mau restock, saya di baris kedua, sebelum giliran saya panggil, saya angkat tangan, pak izin pak. Saya bilang, iya kenapa kamu kan gitu, maaf pak, abang ini kan tinggi pak, saya pendek pak, boleh nggak saya di situ pak, abang ini di sini pak, abang ini udah mau kok pak. Saya bilang kan gitu, abang ini udah mau kok pak, cuman izin dulu sama bapak. Oh iya sebentar ya. Jadi namaku tuh di meja udah di tengah sebenarnya, dibantulah sama polisi ini, dipindahin namaku ke yang kiri, nama abang yang tinggi ini ke tengah. Disitulah kami berputar kan. Nah terus restock lah ya, naik 1, 2, 3. Tuhan itu kurasa Tuhan Yesus itu baik banget, badanku ringan sekali ya betul, yang semalam nggak bisa, dalam nama Tuhan Yesus dapat aku 3 di situ. Akhirnya puji Tuhan masih lolos gitu. Sampai pengumuman terakhir, keputusannya akhirnya tetap bisa lulus, puji Tuhan. Untuk akhir pengumuman akhir itu saya masih dinyatakan lulus. Nah, setelah lulus saya berangkat ke Makassar. Oh di Makassar waktu itu. Sekolah Polisi Negara Batuan namanya, sekolah di Makassar. Tapi yang tinggi itu Yang tinggi itu gagal. sayangnya saya nggak sempat tanya nama. Menyesal dia kayaknya bertukar. Enggak, tapi dia di restock itu bisa. Cuman saya nggak tahu ini yang tinggi siapa, dan dia lulus atau gagal di mana saya nggak tahu karena saya lupa kenalan. Memang salah saya. Cuman dari situ saya belajar kalau misalkan orang membutuhkan bantuan ya kan, dan berharap kepada satu orang itu harapan penuh pada orang itu, kalau dikasih itu bahagianya setengah mati. Makanya saya kadang berat banget kalau ada orang minta tolong sama saya ya kan, Tapi nggak bisa nggak bisa saya tolong, itu saya berat banget. Makanya sebisa mungkin siapa yang membutuhkan saya bilang, sebisa mungkin saya tolong. Mungkin abang yang merasa tes sama tulang saya ini yang tinggi Oh iya, siapa tahu nonton ya. datang langsung ke Bit Polda. Terima kasih banyak bang. Entah abang lulus atau enggak pun kita belum sempat kenalan bang, karena setelah restock itu kita langsung bubar masing-masing. Saya setelah dapat 3 itu ya kan, saya langsung lari ke pagar. Di pagar ada bapak saya bilang, Pak saya bisa. Nangis di situ saya betul. Gimana semalam? Iya. Saya nyoba, nggak dapet satupun malam sebelum tes, tapi tes Tuhan kasih saya bisa kuat ngangkat restock 3. Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah kesan saya di tes polisi ini. Emang Tuhanlah yang bekerja, walaupun kita berusaha tetap Tuhan yang menentukan. Mantap. Pesan moral sedikit untuk teman-teman. Terus kan sudah lolos ke Makassar ya? Makassar. Sudah lolos di Makassar, pulang pendidikan dulu tuh selama 7 bulan. 7 bulan. Tapi pelantikannya di sana. Pelantikannya di sana. Berarti pulang waktu itu ke sana langsung. Iya betul. Pulang pergi apa namanya? Dari sini dibiayain oleh negara, ya kan? orang tua tapi ikut. Enggak. Berarti pas udah pulang begitu udah jadi gitu. Udah jadi, udah pakai seragam. Saya yang belum berkesempatan ya. Kayak kalau aku sih disuruh jadi polisi sebenarnya 2 dari almarhum tulang dulu adanya mama. Kalau bisa nanti kamu suatu saat jadi polisi ya gitu. Sama amang. Makanya kayak agak
sedih kalau ngeliat orang-orang berseragam orang ini, cuma mungkin anakku nanti kan, nggak aku gitu kan, udah nggak apa-apa. Sebenarnya nggak putus asa, nggak kecewa sih ya, hidup udah ada takdirnya kan, benar apa kata tulang gitu. Kan hidup di bumi bukan berarti mengejar cita-cita apa yang pengen digapai, tapi kan rencana Tuhan kan indah. Betul. Jadi apa yang mau ditaruh sama Tuhan sama kita, ya kita harus siapa aja sih gitu. Tapi terlepas dari itu, pasti wanita, aduh. pasti nih. Ada ya wanita yang nonton ada? Ntar cek dulu lah followersnya Gio banyak wanitanya nggak sih? Aduh, kalau ngomongin wanita mungkin biar tenang sedikit ya. Ya, saya Sambil ngerokok lah ya, Aja. biar santai ya. Tapi kan kalau dilihat itu berarti tolong masuk tipe calon mantu idaman dong. Kalau calon mantu idaman sih sebenarnya orang lah yang lain yang menilai. Ya kan enggak saya yang bilang dong, ya kan? Masa kepedean nanti saya dikiranya. Silakan. Gimana? Pertama polisi, Betul. ya kan? Terus dari segi karakter, ya apa sih kurangnya? Semua orang udah tahu lah di semua Tampu Bolon mungkin kan karena ini marga Tampu Bolon. Betul. Jadi sedikit edukasi. Jadi mama saya itu baru Tampu Bolon. Nah, kalau adat Batak itu artinya paman saya ketika saya ketemu orang yang bermarga Tampu Bolon. Nah, ini paman saya kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Medannya saya nyebutnya tulang. Bukan tulang McD nih, bukan. Bukan, ini tulang artinya. Tapi gue harus akuin juga yo, lu tuh bere atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu ponakan lah ya. Jadi Gio ini ponakan saya yang paling rajin, betul. Kalau saya suruh apapun pasti jalan. Itu yang saya senang dari Gio. Makanya kayak Tulang, aku mau podcast nih sama Tulang. Oh iya, nanti ada waktunya langsung saya kabarin gitu. Ini nggak bisa saya omong juga ya. Bener, kau tuh bere paling baik lah di Jabodetabek lah. Semuanya lah di Bekasi. Wah, nomor 1 lah pokoknya. Jadi kenapa alasannya saya ini nurut sama semua tulang-tulang saya gini lah. Waktu itu sakit kan, betul. usus buntu, terus punya banyak teman, tapi nggak ada satupun yang jenguk. Oh iya. Cuma ada beberapa orang yang dianggap sahabat, ya cuma 2 orang doang itu doang yang jenguk. Yang sering main basket sama yang satu lah ada Marga Sagala. Betul. Dia doang berdua yang jenguk. Tapi ketika teman-teman yang royal, ketika gue lagi banyak duit nih, iya. pada kemana gitu? Kok gue tumbang nggak ada. Bahkan orang yang gak gue kenal kayak waktu itu Tulang Beni, Kak Evi, bentar ini, Kayana, siapa lagi? Tulang Samson. Waktu itu Tulang mau ikut kan, tapi nggak bisa katanya. Ada satu lagi, tulangnya Scardo juga, Mandar Bolon. Dia cuma lagi dinas polisi. Terus penasaran kan siapa? Nanti dia mungkin kenal, mungkin ditakdirkan. Mereka lah tuh yang datang kayak, oh sama Kak satu lagi, Kak siapa ya? Pamela. Kak Pamela. Betul. Tapi untuk yang disebut Geo tadi namanya, mohon supportnya untuk Geo. Terus kayak bilang kayak gini lah, orang yang nggak kenal aja, baru kenal nih, dia sedia mengulurkan tangannya. Lu tuh masih ada punya saudara loh. Itu kayak sudut pandang, suatu saat gue sembuh atau udah bangkit kembali, pasti kalau disuruh-suruh mereka saya siap. Iya. Karena mereka yang pernah nganggep saya ketika saya udahlah malas berteman, jadi pengen punya jiwa introvert, akhirnya mereka datang, lu tuh gak sendiri gitu. Tuhan tuh nyiapin orang-orang, lu tuh gak sendiri di sini bagian lu. Ternyata bagiannya di sini, di Tampu Bolon bagiannya dapat pacar juga. Puji Tuhan. Ya. Siapa namanya? Halo, Aku. Ada pacar juga, orang-orangnya baik, semuanya bantuannya dari sana gitu. Ya sebenarnya apa kata Tulang dulu